Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal P3K tahap 2 tahun 2025, yaitu kompetensi teknis operator layanan operasional, lengkap dengan pembahasan. Biasanya soal-soal ini sering muncul dalam seksi P3K teknis pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas soalnya part 1, kalau ini part 2-nya ya. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen layanan? A. Manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. B. Manajemen digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan. C. Manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas layanan. D. Manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. Pembahasannya, manajemen layanan adalah manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi layanan, efektivitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Soal yang nomor 2. Dalam pengelolaan data operasional, operator layanan operasional diminta untuk membuat backup data setiap akhir pekan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan data aman? A. Menyimpan data hanya di perangkat lokal tanpa backup. B. Membuat salinan data pada penyimpanan cloud yang aman sesuai prosedur. C. Menunda proses backup jika ada tugas lain yang lebih mendesak. D. Meminta supervisor melakukan backup data. E. Menyimpan data dalam perangkat pribadi untuk kemudahan akses. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membuat salinan data pada penyimpanan cloud yang aman sesuai prosedur. Pembahasannya yaitu backup data pada penyimpanan cloud yang aman memastikan data tetap terlindungi dan dapat diakses jika terjadi kehilangan data di perangkat lokal. Soal nomor 3. Dalam tugasnya, operator layanan operasional diminta untuk menyusun laporan mingguan yang mencakup jumlah pengguna layanan dan jenis layanan yang diberikan. Bagaimana cara menyusun laporan yang sesuai? A. Menggunakan template laporan yang telah ditetapkan organisasi. B. Menulis laporan secara manual tanpa format khusus. C. Hanya mencatat data yang dianggap penting oleh operator. D. Menyerahkan seluruh data mentah kepada supervisor tanpa menyusun laporan. E. Membuat laporan yang hanya mencantumkan informasi positif. Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan template laporan yang telah ditetapkan organisasi. Pembahasannya yaitu menggunakan template laporan yang telah ditentukan organisasi memastikan laporan terstruktur dan memudahkan proses evaluasi. Soal nomor 4. SD Negeri 8 menerima bantuan komputer dari Dinas Pendidikan. Operator mendapati jumlah barang yang lebih banyak dari yang tercantum di surat jalan. Apa yang harus dilakukan? A. Membuat laporan tertulis dan menunda distribusi. B. Menandatangani dokumen penerimaan untuk mempercepat proses. C. Membuat berita acara pencatatan kekurangan data dan menunda penerimaan. D. Menolak penerimaan dan mencatat kejadian dalam log internal. E. Membuat berita acara selisih barang dan melaporkan ke dinas. Jawaban yang tepat adalah membuat berita acara selisih barang dan melaporkan ke dinas. Pembahasannya yaitu dalam kasus selisih jumlah barang, tindakan yang benar adalah membuat berita acara selisih dan melaporkan ke dinas. Ini untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya temuan atau dugaan penyimpangan di kemudian hari. Soal yang kelima. SMP Negeri 12 menerima bantuan bangku dan meja siswa. Operator mendapati bahwa beberapa bagian belum dirakit.
Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menghubungi penyedia dan meminta perakitan sesuai kontrak. B. Menggunakan laptop yang ada dan mencatatnya secara manual. C. Membuat berita acara pencatatan kekurangan data dan menunda penerimaan. D. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. E. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke dinas pendidikan. Jawaban yang tepat adalah A. Menghubungi penyedia dan meminta perakitan sesuai kontrak. Pembahasannya yaitu, karena bantuan belum sesuai kondisi yang disepakati atau belum dirakit, langkah yang paling tepat adalah menghubungi penyedia dan meminta perakitan sesuai isi kontrak. Ini menunjukkan integritas dan tanggung jawab terhadap kesesuaian barang. Soal selanjutnya. TK Negeri menerima bantuan alat bermain anak. Operator mendapati jenis barang sesuai, tetapi jumlah lebih dari yang tercantum dalam dokumen. Apa yang harus dilakukan? A. Menyimpan kelebihan untuk cadangan. B. Mengembalikan barang yang berlebihan. C. Mencatat barang lebih dalam berita acara dan melaporkan. D. Memberikan kelebihan kepada sekolah lain. E. Menunggu instruksi kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Mencatat barang lebih dalam berita acara dan melaporkan. Pembahasannya itu, langkah yang benar dan profesional ketika menerima barang melebihi jumlah dalam dokumen adalah membuat berita acara dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Soal nomor 7. Sebuah SD menerima papan tulis dari pengadaan provinsi. Operator tidak menemukan surat jalan. Apa yang harus dilakukan? A. Menerima dan mencatat secara manual. B. Membuat dokumen sendiri sebagai pengganti. C. Menolak penerimaan hingga dokumen resmi disertakan. D. Menghubungi guru pengguna dan menyimpan barang. E. Menunggu pihak provinsi datang kembali. Jawaban yang tepat adalah C. Menolak penerimaan hingga dokumen resmi disertakan. Pembahasannya yaitu, surat jalan adalah dokumen penting dalam penerimaan barang. Menerima barang tanpa dokumen resmi berisiko menimbulkan masalah administratif dan hukum. Oleh karena itu, barang sebaiknya ditolak sampai dokumen lengkap. Soal nomor 8. Operator sekolah SMP menerima barang di luar jam kerja. Karena terburu-buru, ia tidak sempat memeriksa dan menandatangani dokumen. Apa resiko dari tindakan ini? A. Barang dianggap pribadi operator. B. Barang tidak dapat diinput ke sistem. C. Barang tidak sah secara administratif. D. Tidak ada resiko karena akan dicek belakangan. E. Tidak menimbulkan masalah jika sudah dilaporkan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Barang tidak sah secara administratif. Pembahasannya yaitu, menerima barang tanpa pemeriksaan dan tanpa penandatanganan dokumen serah terima membuat barang tersebut tidak sah secara administratif. Ini bisa berdampak pada validitas pencatatan aset audit dan tanggung jawab kepemilikan barang. Prosedur penerimaan barang harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan atau kehilangan. Soal nomor 9, seorang operator layanan operasional diminta mengelola dokumen harian untuk layanan publik yang melibatkan data pengguna. Data ini harus diinput ke dalam sistem yang baru diimplementasikan. Apa yang harus dilakukan operator untuk memastikan akurasi data? A. Memasukkan semua data tanpa verifikasi karena waktu terbatas. B. Melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum menginput ke sistem. C. Menyerahkan semua dokumen ke supervisor untuk diproses lebih lanjut. D. Menginput sebagian data dan menyimpan sisanya untuk hari berikutnya.
Meminta pengguna untuk melakukan input data sendiri tanpa pengawasan. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum menginput ke sistem. Pembahasannya yaitu pemeriksaan manual sebelum menginput data ke sistem adalah langkah yang tepat untuk memastikan akurasi. Operator bertanggung jawab atas kualitas data yang diinput ke sistem. Soal nomor 10. Dalam tugasnya, operator layanan operasional sering menggunakan printer untuk mendukung operasional. Pada suatu hari, printer mengalami kerusakan ringan seperti kertas macet. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Mematikan printer dan membiarkannya hingga teknisi datang. B. Segera mencoba mengatasi kerusakan sesuai panduan troubleshooting. C. Menggunakan printer lain tanpa melaporkan kerusakan. D. Meminta pengguna layanan untuk kembali di hari lain. E. Mengabaikan masalah karena itu bukan tanggung jawab operator. Jawaban yang tepat adalah B. Segera mencoba mengatasi kerusakan sesuai panduan troubleshooting. Pembahasannya itu, operator harus mencoba menyelesaikan masalah sederhana seperti kertas macet dengan mengikuti panduan troubleshooting. Jika tidak dapat diselesaikan, operator harus melaporkan ke supervisor. Nah, itu tadi adalah 10 soal P3K teknis yang sering muncul di seleksi P3K. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K maupun CPNS tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.